Hey hey Zone Engine, ketemu lagi di Bacot bersama Bang G di sini. Gimana John? Kabar kalian John? Gimana puasa kalian semua? Dan semoga baik-baik saja ya dan lancar-lancar aja puasanya tanpa rintangan menghalang. Alright. Baca. Di Medan John, di Medan beberapa hari ini ya mungkin awal-awal Ramadan itu sampai sekarang itu panas John, panas sekali John, enak kali John untuk ngeplok John. Jadi bakal terang kali itu ya kan, cuman aduh memoriku masih penuh John, nggak bisa untuk ngeplok John. Jadi kita ngeploknya nanti dulu John, dan ini kita ngabisin memori-memori kita John. Dan sembari itu masih kita sempatkan juga untuk baca komentar kalian semua John and Jane, semuanya kita bacakan di sini John ya. Jadi udah banyak video yang kita belum sempat untuk merespon komentar kalian ya. Jadi mohon maaf sekali gitu. Kita pelan-pelan untuk menyelesaikan satu persatu misi-misi kita ya John ya. Dan ini kita mau bacakan lagi John komentar kita John. Komentar dari video. Video apa ini ya? Video. Nah, taruhan kuping pakai knalpot racing untuk harian ya. Worth it nggak ya? Worth it nggak ya? Nah, jadi John, as you know itu knalpot itu menjadi apa ya? Salah satu ciri khas dari seorang pemotor rider ya kan. Karena memang mempunyai ciri-ciri ya yang khas lah suaranya gitu kan, walaupun kita spek-spek biasa tapi knalpot racing wow itu udah mantap sekali dan rata-rata semua kayak gitu, dan itu juga biasanya anak muda. Yang tua nonton saja. Tapi enggak dengan aku John, jadi ya udah kita coba-coba untuk ganti knalpot gitu kan. Awalnya sih aku juga nggak suka knalpot racing gitu, suaranya nggak gali gitu, tapi ya karena berteman bergaul sama kawan-kawan gitu yang lebih muda tentunya, jangan yang sama sebaya. Yang sebaya, jadi wah seru juga ini, ngerame-ramein aja ya wis kita ganti knalpotnya, dan itulah knalpot yang kita pakai sekarang ya. Jadi kan awalnya itu knalpot aku koyak John, koyak di bagian dalamnya itu kan, koyak crack gitu kan. Jadi ya udah aku ganti aja, aku cari lagi, dan aku juga ngambilnya itu dari online ya, dari online itu kalau nggak salah 190-an itu kalau nggak salah, udah sama ongkir segala macamnya udah di situ semua ya. Jadi nah itu R9, kenapa aku ambil itu ya, memang aku kalau sesuatu itu lihat dari bodinya, tampilannya John, tampilannya oke, menarik hati, ya wis kita mainkan gitu ya. Jadi kita coba yang itu dan suaranya seperti itu. Seperti yang di video itu, nggak gitu keras sih ya, karena memang aku kurang suka yang keras sekali gitu. Jadi selain mengganggu tetangga juga incaran Pak Polisi sih gitu sih, makanya sih. Jadi kita coba ini ya, kita bacakan komentar-komentar kawan-kawan yang udah berkomentar di video kita pada channel yang di Nekat Knalpot Racing gitu ya. Itu ada Sam Imor, thank you Bang Sam Imor karena udah singgah di video kita ini ya. Itu dia berkomentar gas sampai limit. Ya. Oh, ntar dulu Bang, ntar dulu. Ini gas sampai limit ini posisinya cagak 2 atau di jalan. Kalau cagak 2 bisa kita mainkan sampai habis pun bisa kita mainkan. Tapi kalau di jalan, waduh, aku udah nggak berani Bang, udah nggak berani, udah nggak ada nyali lagi. Sekedar aja lah ya. Aku kan penunggang santai gitu, santuy gitu ya. Ya Bang Sam Imor ya, thank you udah berkomentar. Kita coba sih, aku belum gas sampai limit, ntar kita coba ya, bisa atau enggak gitu kan. Tapi ya di Medan jalan lurus itu jarang ada Bang, kalau ada pun macet Bang. Paling enggak ntar ada yang lewat itu, paling enggak tengah hari boleh lah, atau tengah malam itu bisa sih. Iya sih, karena memang jalan lurus susah di Medan.
sebentar lampu merah gitu. Selanjutnya John, selanjutnya ada Bang Citayam Motovlog. Ya, Citayam Motovlog. Dia berkomentar apa? Ini komentarnya John. Masih worth it lah Bang John kalau buat harian. Tapi ada tapinya John. Ada tapinya John. Nggak standar pabrik, rawan dibegal. Polkis. Atau salah ketik dah. Typo. Iya gitu. Iya sih. Pertama gitu juga males berhubungan lah. Sebetulnya males berhubungan sama bapak itu. Cuman ya mengingat rutenya kan jarang ke kota gitu. Kalau dulu masih sering ke kota, ya itu aku pakai standar. Sekarang udah mulai berkurang untuk ke kotanya, paling beberapa ya sebulan belum tentu ke sana gitu. Kalau memang nggak ada hal-hal penting atau mencari sesuatu ya nggak ke sana gitu. Jadi masih worth it lah Bang untuk sekitaran sini. Di rumah kerjaan itu udah aman lah. Kalau nggak aman kita cari jalan-jalan tikus Bang. Lalu ada Bang Alzainal Aziz. Alright, Bang Alzainal Aziz ya. Dia berkomentar apa? Ini dia komentarnya. Coba pakai Akrapopik Bang. Lebih mantul suaranya. Iya, Akrapopik. Kemarin mau ambil itu Bang, Akrapopik yang ini tapi ya, yang ini. Ini Akrapopik atau apa ya? Yang ini sih gitu. Aku mau ambil yang ini gitu. Pokoknya itu mau ngambil itu, lupa aku Akrapopik atau bukan gitu. Kemarin mau ambil, cuman pertimbangan oh ini keren ya, perbandingan sih selain harganya juga ya kita ambil yang inilah tentunya ya kan Pak. Jadi itu yang terpilih R9 Valencia ya itu. Sekali lagi untuk kalian John ya, yang nonton video ini, kalian bisa singgah satu persatu dari video kawan-kawan yang udah komentar di sini yang aku sebutkan tadi ya. Itu ada Sam Imor, ada Bang Citayam Motovlog, dan ada Alzainal Aziz ya. Kita lanjut ke siapa itu? Ini dia, check it out. Baca. Ya, ini dia John, pemotor merah di Dai Motovlog ya, yang selalu hadir di Kita Peran Channel tentunya. Ya, thank you banyak Bang. Ya. Dia berkomentar apa? Polantas Pantau. Wow, amazing John ya. Cerita Polantas John, aku juga punya pengalaman John, pengalaman yang menyedihkan, ya melucukan atau apa gitu ya kan. Pokoknya di situ semua John. Karena suatu hari someday aku jalan-jalan, nggak jalan-jalan, aku mau belanja sih ya, belanja urusan kantor gitu kan. Belanja dengan santai santai. Aku heran ini si kawan ini ngapain dari kiri, ngapain dia motong dari kiri gitu kan, pakai spion gini kan. Nggak nampak John, cuman agak nggak lihat spion, cuman agak bereng ke kiri gini kan. Siapa ini, ngapain dia mau motong sebelah kiri gitu kan. Pas aku ada kesempatan untuk ke kanan, ya wes dia sap gini tangannya John, bjup. What? Oh. Tangannya itu ya hitam putih itu ya kan John, ininya John ya, ini kan ada itu hitam putih sarung tangannya ya gitu. Shit. Ya wes minggir ke tepian ya kan, ya udah ditanya lah seperti biasa lah prosedur mereka ya kan, nanya surat-surat apa segala macam. Malah ditanya John, tahu kenapa aku berhenti kan? Tahu kesalahannya apa? Kamu nanya. Ya pada saat itu sih yang mengundang ya, yang istilahnya aku juga mancing, itu salahnya aku mancing dia dan dia kena pancing gitu. Mending kakap gitu kan ini. Wah. Awalnya itu platnya kosong John, plat belakang itu kosong, aku nggak punya plat karena kan sparkboardnya itu aku nggak pakai sparkboard, jadi ya platnya juga nggak ada gitu kan. Amazing bukan? Goblok. Dan berani pula main ke kota gitu kan, cari masalah, bener-bener cari masalah gitu. 1-2 hari nggak apa-apa John, aman kondisi kereta kayak gitu. Dan terakhir ya kayak gitu ya, wah, prit. Minggir kena John. Jadi kena, dibawa ke kantor John, dan sampai kantor itu John begini
Nambah lagi John, knalpot bermasalah John. Aduh, tambah reward. Jadi sampai di kantornya itu ya udah kena briefing lah dulu ya kan, negosiasi begini, knalpotnya nggak standar, itu mau harus dibongkar. Aku harus pulang ngambil knalpot lagi untuk ganti DTKP, udah ganti kena tilang lagi gitu kan. Jadi susah gitu. Jadi aduh gimana lah solusinya, oke lah tilang lah gitu kan. Itu kalau nggak salah itu dendanya itu sekitar 750 kalau nggak salah itu John. Nggak ada plat itu 500, knalpot 250. Nah itu dendanya John. Itu maksimal ya, maksimal denda. Jadi kalau di pengadilan nanti bisa di bawah itu lagi gitu. Nggak tahu perhitungannya gimana, cuman di bawah itu lagi. Jadi ya udah di kantor itu beberapa jam juga ya, 30 menit lah, nggak sampai jam sih, 30 menit aja, nego-nego juga nggak berhasil. Dia maksa untuk bongkar gitu knalpot di TKP karena memang koleksinya udah banyak itu John, koleksi di kantor polisinya itu udah banyak knalpot ya. Nah itu tengok itu kereta itu semua ditinggal di situ, semua di situ. Dia memang harus gitu. Terus aku ya beralasan aja gimana gitu, aku baliknya gimana gitu, masa kereta ditahan gitu. Terus gimana ya, copot aja lah kalau memang mau dicopot gitu ya. Dia keberatan lah ya kan, karena kalau dicopot yang racing otomatis lebih parah suaranya, nggak ada knalpotnya ya kan, lebih parah gitu. Jadi nggak bisa, ini harus begini harus tetap. Dia pokoknya dia keke sampai ada bukan bapak polisi juga, aku nggak siapa terakhir ya, memang gitu, dengan ya terpaksa lah pasang muka sedih atau apa, kita mengalah, kita mengakui kesalahan gitu kan. Ya udah terima ditilang dan ya udah alhamdulillah keretanya nggak ditahan dan knalpotnya nggak dibongkar ya, nggak dibongkar di TKP, cuman kena tilang. Itu aku dikasih kertas biru ya kan, ada perbedaan tuh ya, tilang merah sama tilang biru ya, nggak tahu kalau merah, kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi. Kalau merah itu kita keberatan dengan tuduhan atau dengan kesalahan kita gitu sih kayaknya. Maksudnya kita keberatan, maksudnya kita nggak mengakui ya keberatan ya. Nggak mengakui itu ya keberatan, maksudnya kita keberatan dengan kesalahan yang kita lakukan, kesalahan yang dilimpahkan ke kita dari pak polisinya gitu. Tapi kalau yang biru dia kita menerima kesalahan itu gitu. Memang salah karena plat nggak ada, knalpotnya racing dengan denda sekian rupiah, lumayan besar gitu kan. Waduh, mumet John, cenut mumet. Wow. Jadi alhasil udah aku kena tilang ya, udah pulang karena kan udah diizinkan ya, kereta nggak ditahan, knalpot nggak dibongkar gitu, dengan syarat mohon ya kalau kita ketemu lagi Pak, ini kalau kita ketemu lagi di jalan Pak, Bapak baru boleh bongkar deh, udah gitu aja. Jadi ya udah aku bayar di bank ya kan, bayar di bank itu kenanya sekitar 150 aja, 150 karena dapat WA dari pihak Polantasnya ya, dengan sekian dendanya sekian, mohon dibayarkan ke bank ini gitu. Udah aku bayarkan, udah selesai, aku balik lagi ke sana keesokan harinya dengan kereta yang beda karena itu belum dibongkar, knalpotnya masih knalpot itu gitu kan. Jadi dari situ juga waduh kayak gitulah ya kan, untuk mendapatkan kenikmatan kita harus ada risikonya seperti itu. Dan kayaknya John, pelanggaran yang knalpot ini sih kayaknya aku kena undang-undangnya apa itu ya, aku kan nggak ngerti nih kan, kadang di surat tilangnya itu kan ada pasal-pasal sekian ya kan, nggak ngerti tulisannya, nggak nampak apa ini, takut apa ya kan, perasaanku takut dikasih pasal yang apa, yang parah yang apa gitu kan. Jadi aku cek lah ya kan, undang-undang yang pelanggaran knalpot, ya muncullah pasal 285 kalau nggak salah John. Sing penting. Tahukah Anda, pelanggaran knalpot bising atau tidak standar dikenakan pasal 285 ayat 1, Yungto pasal 106 ayat 3, denda Rp250.000 atau pidana 1 bulan penjara. Mancing ke kali lewat lorong, tak lupa bawa talas cincang.
hari gini masih pakai knalpot bro, kalau ketemu Polantas pasti kena tilang. Itu perihal layak jalan sih, perihal layak jalan, intinya layak jalan lah untuk kendaraan itu ya, ada spion, ada rodanya, ada apa macam segala macam, ada knalpot. Jadi knalpot bising itu nggak disentuh di situ, nggak dibahas di situ. Kalau nggak salah itu knalpot brong itu knalpot bising dia larinya ke lingkungan apa ya? Tentang ke lingkungan sih kayaknya, aku kurang paham juga gitu. Cuman kalau dari Polantas yang dikeluarkan itu 285. Dia layak jalan, kendaraan layak jalan. Ya layak sih kendaraan kita ya layak jalan, cuman kan kebisingannya itu nggak dicantumkan di pasal itu gitu John. Jadi ya wes gitu. Jadi aku kena 2 pasal, knalpot sama plat nomor. Ya wes saya bayar denda lah via bank, besoknya aku ambil. Aduh, setelah itu baru bongkar nggak mau lagi knalpot gitu. Dan baru sekarang John, kayaknya ya udahlah karena jarang ke kota, ya wes sekali-sekali ke kota kan nggak apa-apa ya kan, juga harus hati-hati ya kan, ya udah aku ganti lagi John, dan sampai sekarang gitu, dan sampai sekarang lah ganti lagi. itu kisahku John, kisah pilu di hari biasa bersama Pak Polisi. Ingat sekali John, dia naik LX John, ngejar dari belakang John. Aduh, jadi spionnya nggak nampak, memang nggak nengok spion juga kali John ya. Aduh, itulah gunanya spion John. Jadi kalau misalnya nampak atau apa ya, cus saat John, tinggalkan terus, dikejar-kejar lah ya kan, kejar-kejaran. Tapi tidak dianjurkan John ya, karena itu sangat bahaya sekali John. Kalau kita salah atau apa, udah kita berhenti aja lah, udah. Ya udah kena tilang lah. Yang penting nggak membahayakan jiwa kita atau orang lain John. Karena kalau kita dikejar, kita lari, kita dikejar, makin panik, wah ribet John urusan John. Ya kalau selamat, kalau jatuh apa nggak disepak-sepak John, kayak ada itu tadi aku lihat di TikTok itu, TikTok apa IG gitu, ada sepak-sepak John. Sedih juga John, kasihan John. Bagus sudah stop lah, berhenti gitu John. Masalah tilang atau apa nanti belakangan gitu. Kalau syukur-syukur kalian punya abang perwira atau apa segala macam ya, dapat backingan kan, mantap John. Ya wes, kita lanjut ke bacot John ya. Kita bacakan komentar yang lain karena masih ada yang lain. Itu ada Bang Olive MP ya, dia berkomentar apa ini John ya, komentarnya panjang sekali komentarnya John. Kita bacakan pelan John ya. Salah satu tipe yang kusuka bentuknya, hahaha. Nah kan, iya bentuk, aku lihat dari bentuk Bang, ya sama berarti selera kita Bang. Nggak kepikiran untuk bikin kedudukan lagi Bang, dah lebih bagus dan aman sih dari pencurian punyaku. Hampir kecuri waktu itu Om, nggak bisa lepas pirnya. Dia jadi nggak hilang. Itu viral banget cerita kuping di knalpot geber-geber. Iya, pertama knalpotnya itu kan dia pakai ring, untuk mengaitkannya itu pakai ring, jadi aku nggak kurang seret gitu. Dan entah kenapa aku beli juga, walaupun udah tahu ada ringnya, pakai ring aku beli juga gitu. Mungkin karena modelnya suka, jadi ya wes gitu kan. Dananya wak knalpot itu bisa tambah ini, cuman ya cacat lah ininya kan, cobel ya, nggak masalah, yang penting itu bisa nempel seperti itu, seperti yang aku mau. Udah, jadi pakai plat, gandengannya itu pakai plat gitu. Hah, masa iya Bang? Masa ada pencurian knalpot? Kalau helm masih percaya Bang, kalau knalpot waduh. Oh, ini juga dicuri ya kan, apa namanya itu, inkai apa tutup pentil itu dulu kan sempet viral, itu sempet ada yang model-model apa gitu. Nah itu juga mau dicuri juga ya kan. Tapi kalau knalpot, wow baru denger ini sih. Alhamdulillah ya, nggak jadi dicuri. Memang pirnya itu memang susah, untuk cabut pirnya aku aja juga nggak bisa, makanya aku panggil wak suhu itulah. Ada aja kayak knalpot mau dicuri kan. Aduh, wala nasib. Dan yang kuping ini ya itu tadi ya, di video itu juga aku bilang kayaknya aneh gitu, nggak masuk akal kalau dihukum dengerin gitu kan, lucu gitu.
di mana ininya, nggak connected aja sih, nggak nyambung gitu ya kan, nggak nyambung. Mau kayak gimana gitu, Bluetooth mau nyambung Bluetooth ada WiFi kan kan nyambung, bagus WiFi-nya lah ya kan, gitulah kira-kira. Nggak ngerti lah itu, nggak tahu asal mulanya pertama kali seperti itu apa, nggak tahu. Cuman ya mungkin protes sih, kalau aku protes walaupun aku salah ya mungkin protes juga ya, nggak gitu juga lah ya kan, nggak gitu juga sih gitu. Kalau yang di video itu aku menggambarkan atau pakai apa ya, kita bak minuman keras gitu kan, nggak mungkin kalau kita ketangkap bak minuman keras terus kita suruh minum kan nggak mungkin ya kan, tetap itu dibuang gitu kan, minumannya kan dibuang. Nah itu dia sih, aku mikirnya gitu aja sih. Lalu ada hantu darat 1, mantap Kang, oke thank you Kang. Kemudian ada Julia Manda, oh alright, Julia Manda juga berkomentar, John Mrs. Pran, kayak pernah lewat jalan ini aku. Ya iyalah, kan kita sering lewat situ, orang jalannya itu aja, kalau nggak ke situ ya ke sana ya kan. Nggak ke sana ya ke sini. Lalu ada Studio Z, apa kabar Bang Studio Z? Iya, kayaknya masalahnya udah selesai nih karena Studio Z lagi namanya ya. Kemarin abang ini sempat hilang kalau nggak salah ya, apanya itu ya, subscribernya ya nantilah dia punya cerita dan mungkin dia akan mengklarifikasinya. Nah kita bacakan komentarnya aja. Itu komentarnya apa, hukumannya kan bisa dengan cara lebih baik. Ya benar Bang, nggak kuping taruh knalpot ya kan Bang. Ini maaf sebelumnya, hukuman seperti itu tidak mendidik sama sekali. Ya benar, aku setuju Bang, kalau ini aku setuju. Mungkin karena standar dari penerimaan anggota kepolisian. Ya bisa jadi Bang, ya oknum lah kita anggap ya kan Bang. Nah iya sih, susah juga ya kan, nggak mungkin juga ya kan, ya nggak masuk akal sih memang. Kuping di knalpot, lagian juga kita lewat nggak ada kuping orang di situ ya kan, nggak ada hubungannya. Ya kita di rumah orang lewat, masa kuping kita nempel di knalpot dia kan, nggak masuk akal ya. Kalau sekedar tilang oke, kita terima gitu kan, bongkar gitu. Tapi akhirnya John udah disuruh bongkar, kena tilang lagi John, bayar denda lagi John. Kayak mana John, udah ruginya double ya. Iya ruginya double sih. Iya kalau bisa jangan sih ya, karena memang katanya knalpot blong itu dikhususkan untuk balap-balap, untuk modifikasi, pokoknya knalpot blong tidak untuk di jalan raya, intinya gitu aja sih. Nah cuman undang-undangnya sih kayaknya belum ada ya untuk bisingnya berapa, dan pengetesan bisingnya itu kayaknya aneh juga sih. Anehnya itu kayak wawancara gini kan. Nggak tahu itu kan suaranya rame gitu di jalan, di TKP otomatis kan rame kayak mana, tapi entahlah, nggak ngerti aku juga itu. Ya aku mau bahas itu nggak ngerti, jadi cuman itu yang aku resahkan gitu, ketika pengetesan suara masa di tempat keramaian lah suaranya ya double gitu. Kayak ini kita buat video ini gitu kan, kita buat video ini, nah makin banyak suara makin masuk semua kan John, padahal ini mau di mic ini aja gitu kan. Padahal mau satu suara ini gitu, tapi suara-suara yang lain kan masuk juga gitu kan. Jadi ngetesnya itu gimana gitu, ngetesnya itu kan di ruangan yang memang kedap suara atau apa, baru bisa dites itu besar kecilnya itu ya kan suaranya, gitulah kira-kira aja. Bukan ngajarin ya, aku cuma nanya aja, heran sih gitu. Apakah memang begitu standar pengukuran suara atau gimana, apakah memang di tempat umum kah atau di tempat tertutup kah, ya nggak tahu ya. Karena untuk nyanyi aja rekaman suara itu ya harus memang tertutup ya kan suaranya, biar enggak suara-suara lain yang masuk, kayaknya gitu sih. Lalu lanjut ya, ada Akang John ya, punya ku berisik ke kuping. Wadaw, knalpot apa Bang, bising Bang. Akra. Kalau di Medan ya, itu lebih ngetopnya itu Proliner yang kayak ini ya, bukan Proliner kayak yang punya aku. Itu lebih banyak digunakan sih, mau jenis apapun semua ada pakai knalpot itu. Nah sayangnya aku nggak suka pendek modelnya gitu, aku suka ya maksudnya simetris sama body itu sih lebih oke gitu kalau aku ya.
Lalu ada Bang Dodi Motovlog, Pertamax Maze, awas jadi buronan Pak Pol tuh. Iya sih, jadi buronan sih. Itulah kena trauma sekali itu di senggol dari belakang ya, kembut. Wis salah ya menengai lah ya kan, nggih wae lah, nggih oke, ampun doro gitu ya. Lalu ada Bang Alna Channel, dia berkomentar tentang apa tuh? Gaspol Bang Wibu. Bang Wibu, iya karena kemarin sempet thumbnail aku itu banyak manga-manganya gitu, manga-manga. Ya aku suka manga Bang, suka manga. Ya suka manga sih dan suka komik juga gitu, komik Jepang gitu kan. Nah, gaspol Bang Wibu, siap Bang. Ada aja Bang Alna ini. Wibu-wibu. Lalu ada Bang Ipan Gaspol ya, Bang Ipan Gaspol ya, ini Tasikmalaya punya. Bisa geber-geber dong Bang. Haha, bisa Bang, bisa geber-geber ran. Tapi enggak lah ya kan, nanti geber-geber Bang, geber-geber di belakang dari dikeplak lagi plak sama angkatan lagi. Aduh ribet urusan nih rek kayak. Lalu ya ini komentar terakhir ya, komentar sekaligus penutup di bacot kali ini John ya. Itu ada siapa untuk komentar terakhir? Minumnya nggak muncul John. Ya itu ada Resi Motovlog, iya dia berkomentar, yang proliner yang lama mana Bang? Ada di rumah Bang. Iya. Yang lama itu koyak Bang, bagian dalamnya itu koyak. Jadi sekarang udah aku tempel ya. Iya nampak lah tempelannya ya kan, pakai lem 2 ton atau apa sih ya, pada orang itulah ya kan. Dan bisa jadi nanti bosen yang ini kan bisa coba pakai yang itu lagi gitu, kita bongkar pasang gitu sih ya. Suaranya nggak jauh beda, memang lebih keras sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut kawan-kawan bisa komentar di sini Jan ya. Aduh itu aja John, komentar dari kawan-kawan sudah habis kita bacakan semua John di video kita channel yang berjudul apa itu, taruhan kuping pakai knalpot racing untuk harian, worth it or not it depends on you. Jadi kalian komentar aja di sini gimana komentar kalian perihal knalpot racing ya, apa ke racingannya itu diburu sama bapak itu. Jadi ya kalian pandai-pandai lah, jangan lewat yang banyak bapak itunya gitu. Kalau razia udah muter balik aja pulang gitu. Atau kalian pakainya setiap hari Minggu atau apa gitu ya, terserah kalian lah ya kan John ya. Ya yang penting jangan berdebat sama polisi, karena apa ya tetap ditilang. Mungkin kita benar ya tetap ditilang, karena mereka tetap ya udah di pengadilan. Kalau mau laga argumen di pengadilan atau apa segala macam gitu. Jadi hindari aja lah, atau baik-baik aja lah, nurut aja. Pakai spionnya pakai helmnya pakai knalpot standar. Ya jangan sih, selera kalian lah. Kalau kalian selera dan itu bisa membuat hati senang, why not gitu. Aku ya oke juga gitu ya. Kalau yang penting aku pakai racing udah tahu risikonya itu bakal kena tilang dengan membayar denda 250.000. Udah itu aja sih yang penting. Jadi ketika kalian berbuat sesuatu, kalian harus tahu risikonya dan tanggung risikonya sendiri. Oke. Thank you udah nemani aku sejauh ini. Kalian luar biasa, kalian bisa berkomentar banyak di video kita channel, sehingga aku juga bisa membacakan banyak untuk kalian semua merespon video komentar kalian ya. Jadi komentar kalian akan direspon di video ini, dan komentar apapun akan direspon di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see ya. Dadah.